Halo, selamat sejahtera. Apa kabar semua kawan-kawan dan tuan-tuan dan puan-puan? Terima kasih karena terus mendengar dalam saluran YouTube kesehatan saya. Terima kasih kepada semua yang sudah subscribe. Terima kasih karena sokongan Anda. Hari ini baru habis buat kerja macam-macam. Alright, oke. Nanti lepas inilah. Oke, alright. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengelakkan supaya tempat Anda tidak kena PKPD, atau bagaimana supaya tempat Anda tidak dilanjutkan PKPD-nya kalau sudah sedang menjalani PKPD. Oke, PKPD ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan ini akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan jika sekiranya terdapat lebih kurang 40 case di dalam satu kawasan tersebut. Macam mana kerajaan menentukan ataupun mengambil nomor 40 itu saya pun tidak tahulah. Saya coba baca sini, baca sana, buat research sini, research sana. Saya pun tidak tahu kenapa mesti 40 baru jadi kawasan merah ataupun PKPD di kawasan tertentu. Mungkin ada kriteria-kriteria lain juga selain daripada nomor inilah. Tetapi selalunya nomor 40 itu yang saya perhatikan kalau sudah mencapai nomor itu dalam kawasan tertentu yang kecil sahaja, maka PKPD akan dilaksanakan. Jadi persoalannya sekarang macam mana kita mengelakkan supaya tempat kita, kampung kita, flat kita dan sebagainya ini tidak kena PKPD. Jadi jawaban yang paling logik adalah elakkan case positif di sekitar tempat Anda itu mencapai sekitar 40. Kalau sudah 40, apa boleh buat? Kerajaan akan datang, pasang pagar berduri di sekeliling kampung Anda atau tempat tinggal Anda atau kawasan perumahan Anda untuk melaksanakan PKPD. Jadi kalau tidak mau karena PKPD, tidak mau karena pagar berduri, elakkan supaya jangan sampai sekitar 40 case di kawasan Anda. Macam mana? Pertama sekali, patuhi SOP. Patuhi SOP, Standard Operating Procedure. SOP, bukan SOP. Saya tahulah nama saya Dr. Rizin Kusop, tapi SOP itu bukan SOP. SOP, Standard Operating Procedure, yang sudah dilaksanakan ataupun diwar-warkan oleh kerajaan. Yang pertama, pakai mask. Mask ini sudah terbukti cukup bagus untuk mengelakkan supaya Anda tidak menjangkiti orang lain. Tidak perlu saya tekankan itu lagi. Harap sampai sekarang ini semua orang paham bahwa mask ini adalah untuk mengelakkan supaya Anda tidak menjangkitkan penyakit Anda kepada orang lain. Sampai kadang-kadang ada orang masih lagi tidak paham. Dia bilang, oh saya pakai mask ini supaya saya tidak kena penyakit. No. Mask ini adalah untuk mencegah supaya Anda tidak menyebarkan penyakit Anda kepada orang lain. Karena kita tahu kalau kamu kena virus Selsema kah, virus COVID kah, apapun virus kah, kalau kau tiada tanda-tanda, kau pakai ini. Kalau kau ada tanda-tanda, lagi pakai ini, supaya kau tidak kasih jangkit sama orang lain. Oke? So, first, pakai mask. All the time, especially kalau kau di halayak ramai ataupun di luar daripada rumah lah. Asal ada satu orang di dekat-dekat kau, tidak kira siapa, pakai mask. Kalau dalam rumah dengan ahli keluarga sendiri pun saya galakkan pakai mask juga kalau boleh. Karena untuk mengelakkan kau kasih jangkit, kau punya anak, kau punya bini dan sebagainya. Kalaulah boleh lah. Oke. Yang kedua, amalkan penjarakan fisikal 1 meter.
Kalau lebih 1 meter lagi bagus. Masa berbaris-baris bayar di counter itu, masa berbaris mau masuk bank, masa di mana-mana saja di restoran dan sebagainya, kekalkan penjarakan 1 meter. Kalau ada yang pergi dekat-dekat, kasih teriak dia, "Oi, sana kau jauh. Kau ingat saya mau cium kau punya bau ketiak itu, ke sana kau jauh. Woi, mau bertumbuk kau nih, jauh." Kekalkan penjarakan 1 meter ke atas. Dan yang ketiga, elakkan tempat-tempat yang sesak. Tidak kiralah tempat sesak itu disebabkan ada keramaian, atau tempat sesak itu karena berbaris pergi bank, atau tempat sesak itu karena ada sesuatu yang menarik, pergi sembahyang kah, upacara keagamaan kah. Elakkan. Ada orang kawin, ada pengkebumian, elakkan. Kalau kau tidak perlu berada di sana, tidak payah pergi. Jauhkan diri dari tempat-tempat yang sesak. Kemudian seterusnya, elakkan perbualan yang terlalu dekat, close conversation. Nah, itu penjarakan sosial lah namanya. Dan elakkan confined space ataupun tempat yang tertutup. Nah, sama juga kalau tempat tertutup tuh kau usah turang saja, tidak hal. Tapi kalau tempat tertutup itu ramai orang, itu dikira sebagai tempat yang sesak juga, elakkan. Oke, itu yang pertama. Elakkan semua itu, patuhi SOP supaya kau punya cash di tempat di sekeliling kau itu tidak mencapai 40, sekitar 40. Karena kalau sampai sekitar 40 akan kena PKPD. Kalau semua penduduk di kawasan kau mematuhi SOP, biarlah ada ramai orang pergi cucuk hidung semua penduduk di sana. Kalau semua mematuhi SOP, pasti niscaya tidak akan sampai 40 itu case dalam masa-masa tertentu, karena pematuhan SOP itu sangat berkesan untuk mencegah penularan virus. Tidak kiralah COVID-19 kah, virus silsima biasa kah, dia sangat berkesan. Jadi patuhi SOP semua yang saya sebut tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah elakkan, jangan kedapatan positif. Yang kedua, jangan kedapatan positif. Apa ini jangan kedapatan positif? Sekarang ini kerajaan sendiri, Kementerian Kesehatan sendiri mengatakan bahwa virus ini sudah ada di kalangan kita. Sudah ada yang positif tanpa dia ketahui. Kalau dia positif, tidak diketahui, dan dia amalkan SOP, tidak apa. Sebab dia tidak akan menjangkitkan virus itu kepada orang lain. Kalau dia pakai mask, penjarakan fisikal 1 meter, walaupun dia positif tanpa diketahui, tidak apa. Karena dia tidak menjangkitkan, karena dia mematuhi SOP. Tetapi, kalau dia patuh semua dan segalanya, dan dia pergi minta cucuk hidung, kedapatan positif, habislah, masuklah dalam nomor yang tadi itu. Kalau ada 40 orang yang bertabiat begitu, PKPD di tempat Anda. Jadi elakkan kedapatan positif dengan cara, pertama sekali, elakkan tempat-tempat yang sesak. Karena tempat yang sesak akan menyebabkan Anda paksa menulis nama, direkodkan kehadiran, nomor telepon, dan sebagainya. Dan itu akan menyebabkan Anda dicari. Jika ada case lain yang positif, Anda akan dicari. Bila dicari, terpaksa cucuk hidung. Dan juga elakkan sengaja-sengaja minta puji pergi cucuk hidung. Oke, tiada apa, tiada ribut, tiada angin, taufan badai, tiba-tiba pergi menyerah, bilang, tolonglah cucuk hidung saya ini, tengok saya positif kah tidak. Buat apa? Apa tujuan kau? Mau minta duit, mau minta bantuan? Jangan jadi gila. Oke, jangan buat macam itu, karena kalau ada 40 orang yang gila macam itu, tempat kau akan jadi PKPD, bosku. Oke, itu yang kedua. Jangan buat gaya yang menyebabkan kau kedapatan positif. Kalaulah kau positif tanpa kau diketahui pun dan kau amalkan SOP, lebih kurang 10 hari, 14 hari, virus itu akan hilang, sembuh sendiri dalam badan kau. Itu kita tahu.
Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Sama juga dengan yang kedua lah. Yang ketiga ini, janganlah beramai-ramai, berbaris-baris, pergi minta cek, pergi minta cucuk hidung. Kenapa? Karena semakin ramai barisan, semakin ramai orang minta periksa di dalam satu tempat itu, lagi besar kemungkinan akan ada kedapatan 40 orang yang positif, lagi besar kemungkinan kamu akan kena PKPD. Oke, kalau ada tiba-tiba pihak-pihak tertentu yang bilang, oke, kami akan mengadakan screening di tempat ini, murah-murah saja, 60 ringgit saja. Ataupun percuma saja, mari datang cucuk hidung sini. Oke, ramai orang buat begitu sekarang. Charge murah-murah saja. Ya, ada charge sekitar 350 mula-mula dulu. Sekarang ini RTK ada yang charge 60 ringgit saja. Pergi buka booth sini sana bilang, cek hidung, cucuk hidung, cucuk hidung. Kalau kedapatan 40 positif, mampus tempat kau bosku, kena tutup pagar. Cari penyakit. Oke, ini logik. Alright. Kalau ada arahan resmi, kerajaan bilang penduduk kampung sedemikian di tempat ini sila buat saringan, arahan resmi terpaksa buatlah. Jangan langgar arahan. Kalau ada arahan kerajaan, buat. Ada arahan majikan yang resmi, buat. Tetapi kalau ada yang sengaja-sengaja pergi pasang booth karena kunun project charity, karena kunun mau tolong orang kampung, karena kunun mau bermacam-macam tujuan, jangan pergi berbaris. Tiada kena suruh, tiada kena arahan, pergi berbaris buat saringan, kedapatan 40 orang, PKPD bosku. Sebab virus ini sudah ada di kalangan kita. Kementerian Kesehatan bilang, virus ini sudah ada di kalangan kita. Amalkan SOP. Tapi jangan sampai kedapatan 40 orang di sekitar tempat kau yang kecil itu, di kampung kau yang kecil itu, kompom kena PKPD. Oke? Dan, selepas kena PKPD, selalunya PKPD ini sekitar 14 hari, kadang-kadang hari ke-10 itu, kerajaan akan buat screening lagi kepada semua penduduk kampung. Kalau kau tidak mau PKPD itu berterusan, berlanjutan, dari mula PKPD itu amalkan lagi SOP. Supaya dari hari pertama sampai hari ke-10, kalau kau positif pun, hari ke-10 mungkin virus itu sudah hilang di dalam badan kau. Tapi kalau sepanjang PKPD 10 hari itu pun kau masih lagi tidak pakai mask, kau masih lagi yiha berdekat-dekatan dengan orang kurang dari 1 meter, kau kasih cium-cium napas kau sama orang, kau kasih cium-cium pakilap kau sama orang, karena terlampau rapat kurang dari 1 meter, 10 hari nanti virus itu masih lagi aktif di dalam tempat kecil itu, karena dia berjangkit-jangkit. Kalau dia diam-diam dalam diri kau 10 hari, mungkin dia akan mati. Tapi kalau asik dia pindah-pindah itu virus dalam 10 hari dari seorang ke seorang yang lain, dia tetap hidup segar bugar. Nanti bila buat saringan besar-besaran lagi pada hari ke-10 PKPD, masih ramai lagi yang positif, lebih daripada 40 bosku. Terpaksalah kasih lanjut lagi PKPD di tempat sana. Siapa salah dia? Kau juga, karena kamu tidak mematuhi SOP. Oke? Jika ada arahan, buat saringan. Jika tiada arahan, jangan minta puji, minta cucuk hidung. Kerajaan tidak akan melanjutkan atau melaksanakan PKPD berdasarkan sama ada kau tidak mau kena saring, menolak untuk disaring, atau sebagainya jika tiada arahan khas. Kerajaan akan melaksanakan PKPD hanya jika nomor case di tempat tersebut sekitar 40 dalam masa-masa yang singkat. Oke, sekian dan terima kasih.